Saudara, pasca bencana banjir bandang, kini warga Aceh Tamiang mulai kembali melakukan aktivitas jual beli di pasar. Sayur-sayuran dan sembako menjadi komoditas yang paling banyak dicari warga. Aktivitas pasar yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang mulai terlihat menggeliat pasca terjadinya bencana banjir bandang. Seperti yang terlihat di Pasar Kuala Simpang Aceh Tamiang ini, sejumlah pedagang sudah mulai menggelar dagangannya meskipun jumlahnya tidak seramai sebelum peristiwa banjir bandang. Pedagang menjual sayur, minuman kemasan, bumbu dapur, hingga perlengkapan rumah. Jualan ini baru-baru 3 hari deh, Pak. Kalau jualan sayuran udah sekitaran dari tanggal 10 lah mulai. Pasar ini aktif ya, maksudnya udah ada sayuran lah, udah ada cabai-cabai, udah enak, udah mudah kita untuk dapur kita belanjain. Kayak mana bang, namanya kebutuhan, kita perlu makan, bantuan kita nggak sampai, kan tertumpuk di posko. Nah, jadi mau nggak mau ya kita jualan lah bang, kan dapat sedikit, jadilah untuk susu-susu anak kecil, pampasnya kan. Belum pulih dari bencana banjir bandang yang menimpa, aktivitas jual beli di Pasar Kuala Simpang Aceh Tamiang perlahan bangkit. Sejumlah pedagang terlihat mulai menjajakan berbagai kebutuhan, utamanya bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas. Di tengah luluh lantahnya Kabupaten Aceh Tamiang akibat diterjang banjir bandang pada 26 November lalu atau sekitar 3 pekan yang lalu, saat ini di Pasar Kuala Simpang kami pantau aktivitas perdagangan dari para pedagang ini memang sudah terlihat. Namun memang ini tidak seperti biasanya, hanya sebagian kecil saja pedagang yang mulai berjualan. Dan itu pun tidak di dalam ruko, tapi di pinggir jalan seperti yang Anda lihat saat ini. Dan tentunya yang paling dicari diantaranya adalah bahan-bahan pokok untuk para warga terdampak ataupun pengungsi memasak. Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pembeli di sini. Halo Ibu, selamat sore. Sore Bu. Ibu ini sedang belanja untuk di pengungsian kah atau untuk di rumah kah? Di pengungsian. Di pengungsian. Sudah mulai bisa belanja ya Bu ya? Alhamdulillah sudah, walaupun ya seadanya lah, tapi yang penting kami kan ada cabai biar nggak ini apa ya, makan tuh kalau nggak pedas nggak enak gitu. Jadi tetap ke pasar begitu ya Bu ya, di tengah kondisi seperti saat ini? Ya betul Oke. Bu. Masak hampir setiap hari atau gimana Bu ke pasarnya? Kami masaknya kan karena kompor belum ada, gasnya kan hilang semua, jadi kami pakai kayu Bu. Pakai kayu. Wajan itu yang ada masih ada yang di rumah yang nggak hanyut, kami bersihkan, kami untuk masak. Rumahnya terdampak parah sekali ya Bu? Kami tinggal sengnya aja, Tinggal sengnya dindingnya aja. habis semua. Baik, tapi di pengungsian pun kebutuhan-kebutuhan pokok tetap harus jalan ya Bu ya? Iya, Baik. betul, karena kan setiap hari kita makan kan. Baik, terima kasih Bu. Iya. Kita coba tanyakan kepada pedagangnya. Ibu ini lagi ngelayanin ya Bu ya? Iya, Kalau di sini udah sejak kapan sih Bu ini mulai buka? seminggu yang lalu lah. Seminggu yang lalu kan kondisinya Tamiang masih parah sekali Bu. Nah, kami selalu makan Indomie sama telur aja. Jadi kami bantuannya itulah, maka kami jual sayur. Kalau Ibu ini sayurnya dari mana dapat? Dari beras lagi. Iya. Jadi Ibu kok masih bisa jualan ini belanja dulu? Iya, kiriman. Bu, tapi kalau harganya Bu, Harganya naik, melunjak gitu harganya. Harga cabenya 80. biasanya berapa? Ya perkiraan dia 30 ya. Ya segitulah. Tapi tetap banyak yang nyari Bu, mahal juga. Apa? Walaupun harganya mahal, banyak yang nyari. Iya dicari juga karena kan butuh ya kan. Jadi setiap hari seperti ini ya Bu ya? Iya setiap hari ini. Yang paling dicari apa Bu sama warga? Ya kayak gini lah, cabai, karena sayur, karena di sini orang dimakan telur sama mie aja, sampai usus pun kayak mungkin keriting. Makanya itu aja ya kan. Itu dia ya, bagaimana banyak dicari ya Bu ya, kebutuhan-kebutuhan pokok di pasar ini meskipun masih minim, masih tidak sebanyak biasanya para pedagang yang menjajakan jualannya di sini. Kebanyakan ini kebutuhan-kebutuhan pokok dan juga mungkin sedikit alat-alat untuk membersihkan rumah dari lumpur seperti sapu, sikat dan lain-lain.
Tapi itu tadi, keberadaan pasar yang sudah mulai hidup kembali ini sangat disyukuri oleh warga terdampak dan juga pengungsi untuk kemudian memasak dan membeli kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Dari Aceh Tamiang, Fida Alatas, Sunandar melaporkan.